Greenland, Trump, dan jejak ledakan Gunung Samalas. Setelah menyerbu Venezuela, menciduk Presiden Nicolas Maduro, Presiden Amerika Serikat Donald Trump menggaungkan kembali ambisinya menguasai Greenland. Trump menyatakan penguasaan Greenland akan mengamankan Amerika Serikat dari ancaman Tiongkok dan Rusia. Keinginan Trump itu menerbitkan ketakutan blok Eropa dengan Denmark sebagai pihak paling terancam oleh rencana pendudukan Greenland itu. Pakta Atlantik Utara atau NATO terancam bubar jika Trump benar-benar menjalankan rencananya merebut tanah dinginan sunyi dengan kekuatan senjata. Ini topik isu yang sangat menarik, tapi kita akan mengulik kisah lain yang tidak kalah bernilainya, yaitu bukti di Greenland dan jejak letusan super dahsyat Gunung Samalas. Mungkin banyak yang belum tahu di mana letak Gunung Samalas itu. Begitu pula kisah letusannya yang sangat terbatas. Gunung Samalas terletak di Pulau Lombok, Nusa Tenggara Barat. Gunung ini dulu menjulang sangat tinggi di titik di mana sekarang tersisa kaldera raksasa Segara Anak. Banyak orang tahu Gunung Rinjani, tapi masih sedikit yang memahami di komplek raksasa gunung berapi itulah Gunung Samalas pernah bertengger gagah. Mungkin pernah bersanding dengan Gunung Sembalun yang bekas letusannya meninggalkan gigir pegunungan Pusuk Sembalun, Anak Darah, dan sekelilingnya. Secara historis, sangat sedikit catatan tertulis yang menceritakan kisah letusan akbar Gunung Samalas. Babat Lombok hanya menceritakan bagaimana desa-desa di Lombok hancur pada pertengahan abad ke-13 akibat semburan abu, gas, dan aliran lava. Dua naskah tambahan yakni Babat Sembalun serta Babat Suwung mungkin juga merujuk pada peristiwa letusan tersebut. Dari teks-teks inilah bersama sumber lain nama Samalas berasal. Sedangkan nama Suwung yang berarti hening dan tanpa kehidupan mungkin merupakan rujukan terhadap keadaan setelah letusan. Gunung Rinjani longsor dan Gunung Samalas runtuh diikuti aliran besar puing-puing yang bergemuruh oleh hantaman bongkahan batu. Demikian bunyi sepenggal teks Babat Lombok. Aliran itu menghancurkan Pamatan. Semua rumah hancur dan tersapu, terapung di laut dan banyak orang mati. Selama 7 hari gempa besar mengguncang bumi hingga ke Leneng, terseret oleh aliran batu yang hanyut. Orang-orang melarikan diri, sebagian memanjat bukit untuk menyelamatkan diri. Kota Pamatan adalah ibu kota sebuah kerajaan di Lombok, hancur dan kemudian lenyap dari catatan sejarah. Konon menurut teks Jawa, keluarga kerajaan Lombok berhasil selamat dari bencana luar biasa tersebut. Lantas, ada upaya rekonstruksi serta pemulihan pasca letusan, meskipun tidak ada bukti pasti bahwa kerajaan itu sendiri turut musnah dalam peristiwa tersebut. Di Bali, jumlah prasasti menurun drastis setelah letusan, dan baik Bali maupun Lombok mungkin sempat mengalami penurunan populasi. Kemungkinan selama beberapa generasi hingga Raja Kertanegara dari Singasari di Jawa dapat menaklukkan Bali pada tahun 1284 tanpa banyak perlawanan. Diperkirakan Lombok membutuhkan waktu sekitar 1 abad untuk pulih dari dampak letusan tersebut. Babat Suwung juga melaporkan kehancuran di pesisir barat Sumbawa yang menjadi wilayah tak berpenghuni hingga sekarang ini. Kemungkinan besar masyarakat setempat menganggap kawasan yang porak-poranda akibat letusan itu sebagai tanah terlarang dan ingatan kolektif tersebut bertahan hingga masa modern. Lantas apa hubungan Greenland dengan letusan Samalas yang berabad-abad kemudian baru diketahui? Semuanya bermula ketika peneliti mengebor lapisan es abadi di Greenland, juga di Kutub Selatan atau Antartika. Lapisan tebal es di sana itu juga seperti catatan buku sejarah. Setiap lapisan es menyimpan debu dan udara dari masa lalu yang dibekukan. Saat bor mereka sampai di lapisan es tahun 1257 Masehi, para peneliti kaget bukan main. Mereka menemukan jejak belerang dan abu vulkanik dalam jumlah yang sangat masif, jauh lebih tebal daripada jejak letusan Tambora 1815 atau Krakatau 1883 yang sudah sangat legendaris itu. Artinya, pada tahun 1257 Masehi pernah terjadi ledakan nuklir alami yang maha dahsyat di suatu tempat di planet ini. Dan jejaknya itu ada di Greenland. Ledakan ini melemparkan jutaan ton debu ke atmosfer, menutupi matahari dan mengubah iklim dunia secara drastis. Dampaknya di Eropa mengerikan. Catatan sejarah kuno di Inggris dan Prancis menceritakan pada tahun itu, matahari seolah hilang. Musim panas tidak pernah datang. Hujan turun terus-menerus tanpa henti sampai tanggul-tanggul jebol. Akibatnya bisa ditebak.
gandum dan anggur gagal panen, terjadilah kelaparan massal yang mematikan. Di London, arkeolog bahkan menemukan kuburan massal yang berisi ribuan kerangka korban kelaparan dari periode tahun 1258. Orang-orang Eropa saat itu mengira kiamat sudah dekat. Mereka mati kelaparan dan kedinginan tanpa tahu sebabnya. Siapa tersangka utamanya? Gunung berapi mana yang semburan luasnya begitu dahsyat? Sangkaan kemudian mengarah ke gunung berapi El Chichun di Meksiko, lalu gunung berapi Okataina di Selandia Baru. Bahkan gunung api Huilo Toa di Ekuador juga dicurigai karena secara jarak dan lokasi masih masuk akal. Tetapi pemeriksaan sidik jari kimianya semuanya tidak cocok. Dunia sains buntu. Mereka frustasi. Semua peta gunung berapi mereka tidak memberikan tanda-tanda jawaban sama sekali. Rupanya ada monster yang bersembunyi. Mereka tahu ada gunung yang meledak dan mengacaukan sejarah dunia abad pertengahan, tapi gunung itu seolah lenyap di telan bumi. Sampai akhirnya seorang ahli geografi dari Prancis bernama Frank Lavigne mencoba mencari petunjuk ke tempat yang tidak terduga karena lokasinya jauh, yaitu ke Indonesia. Dia tidak datang membawa alat pengebor canggih, tapi dia datang untuk membaca. Dia menelusuri naskah-naskah kuno yang ditulis di atas daun lontar, dan di sanalah di dalam babat Lombok dia menemukan kunci jawabannya. Naskah kuno yang ditulis dalam bahasa Jawa kuno itu bercerita dengan sangat rinci dan mengerikan. Bagian pendeknya seperti tadi telah dibacakan di atas. Babat itu juga menggambarkan suara gemuruh yang menghancurkan dan kegelapan total selama 7 hari. Dunia sains terhenyak. Ternyata catatan nenek moyang orang Sasak bukan dongeng pengantar tidur. Itu adalah laporan pandangan mata dari saksi yang hidup pada masa itu. Para ilmuwan langsung terbang ke Lombok. Mereka memeriksa sisa-sisa endapan vulkanik di sana, mencocokkannya dengan sidik jari dan DNA kandungan belerang yang ada di es Greenland. Hasilnya cocok 100%. Ternyata pelakunya adalah Gunung Samalas. Dulu pernah berdiri gagah di sebelah Gunung Rinjani. Karena letusan super dahsyat itu, tubuh gunungnya hancur lebur, menyisakan lubang kawah raksasa yang sekarang kita kenal sebagai Danau Segara Anak. Para ilmuwan kemudian memahami letusan Samalas bersama letusan misterius tahun 1452 atau 1453 dan letusan Tambora 1815 termasuk di antara peristiwa pendinginan paling dahsyat dalam 1 milenium terakhir, bahkan melampaui puncak zaman es kecil. Setelah musim dingin awal 1257-1258 yang relatif hangat, yang bahkan memicu mekarnya bunga violet lebih awal di kerajaan Perancis, musim panas di Eropa menjadi lebih dingin pasca letusan, sementara musim dinginnya berlangsung panjang dan ekstrim. Letusan Samalas memiliki indeks daya ledak vulkanik 7, menjadikannya salah satu letusan terbesar pada kala Holosin. Letusan yang sebanding dengan itu meliputi letusan gunung berapi yang menciptakan Danau Kuril di semenanjung Kamchatka, Rusia pada milenium ke-7 sebelum Masehi. Letusan gunung Masama di Oregon, Amerika Serikat yang terjadi pada milenium ke-6 sebelum Masehi. Letusan Cerro Blanco di Argentina sekitar 4.200 tahun lalu. Letusan Minoa di Santorini, Yunani antara tahun 1627 hingga 1600 sebelum Masehi. Letusan Tierra Blanca Chopin di Danau Ilopango, El Salvador pada abad ke-6 dan letusan Gunung Tambora pada tahun 1815. Magma yang menjadi sumber bagi Gunung Samalas dan Gunung Rinjani kemungkinan besar berasal dari batuan peridotit di bawah Lombok dalam wilayah yang dikenal sebagai irisan mantel. Sebelum letusan dahsyatnya, Gunung Samalas diperkirakan memiliki ketinggian sekitar 4.200 hingga 4.300 meter di atas permukaan laut. Angka ini berdasarkan rekonstruksi yang mengekstrapolasi lereng-lereng bawah yang masih tersisa sehingga menjadikannya lebih tinggi dari Gunung Kinabalu, gunung tertinggi di Asia tropis saat ini. Kini, ketinggian sisa Gunung Samalas lebih rendah dari Gunung Rinjani yang mencapai 3.726 meter di atas permukaan laut. Letusan Samalas terbagi menjadi beberapa fase, yaitu fase freatik dan magmatik. Fase freatomagmatik dengan aliran piroklastika, letusan Plinian dan aliran piroklastika.
Samalas memproduksi bebatuan dengan komposisi serupa, tidak seperti gunung-gunung berapi lain di mana tahap-tahap berbeda seringkali memunculkan batuan dengan komposisi yang berbeda pula. Durasi pasti masing-masing fase tidak diketahui, tetapi keduanya secara gabungan diperkirakan berlangsung selama 12 hingga 15 jam secara keseluruhan. Kolom letusan mencapai ketinggian 39 hingga 40 km pada tahap pertama dan 38 hingga 43 km pada tahap ketiga. Ketinggian ini cukup besar sehingga SO2 serta isotop sulfur di dalamnya terpengaruh oleh proses fotosilisis di ketinggian tinggi. Letusan diawali tahap letusan freatik ditenagai ledakan uap air yang menyelimuti area seluas 400 km persegi di barat Laut Lombok dengan abu setebal 3 cm. Fase berikutnya berupa tahap magmatik yang menghasilkan hujan batu apung kaya fragmen litik dengan ketebalan mencapai 8 cm di Lombok Timur maupun Bali. Setelah itu terjadi hujan lapili dan abu, disusul aliran piroklastika yang sebagian besar tertahan di lembah-lembah sisi barat Gunung Samalas. Sebagian endapan abu terkikis oleh aliran piroklastika membentuk alur-alur pada lapisan abu. Aliran ini menyeberangi sekitar 10 km Laut Bali, mencapai Kepulauan Gili di barat Laut Samalas dan Taliwang di timur Lombok. Sementara bongkahan batu apung diduga menutupi selat alas antara Lombok dan Sumbawa. Bukti geologis menunjukkan adanya interaksi antara lava dan air, menandakan fase ini bersifat freatomagmatik. Fase ini diikuti 3 episode hujan batu apung dengan sebaran endapan yang lebih luas daripada fase-fase lainnya. Batu apung tersebut jatuh hingga sejauh 61 km ke arah timur, melawan arah angin dominan dan ditemukan di Sumbawa dengan ketebalan hingga 7 cm. Setelah endapan batu apung terbentuk, terjadi lagi fase aliran piroklastika, kemungkinan besar akibat runtuhnya kolom letusan yang memicu aliran tersebut. Pada tahap ini, karakter letusan berubah dari pembentukan kolom menjadi fase mirip air mancur dan mulai terbentuk kaldera. Aliran piroklastika ini dibelokkan oleh topografi Lombok, mengisi lembah-lembah dan memutari gunung-gunung tua sambil menyapu vegetasi pulau. Interaksi antara aliran panas dan udara membentuk awan letusan tambahan dan aliran piroklastik sekunder. Ketika aliran mencapai laut di utara dan timur Lombok, ledakan uap air membentuk kerucut batu apung di pesisir dan menghasilkan aliran piroklastik tambahan. Aliran piroklastik menuruni lereng utara Samalas. Di sisi selatan aliran terpecah menjadi 2 cabang yang bergerak ke arah Selat Alas di timur dan Selat Bali di barat. Terumbu karang tertimbun oleh aliran ini, sebagian bahkan menyeberangi Selat Alas menuju Sumbawa. Volume total aliran piroklastik di Lombok mencapai sekitar 29 km kubik dengan ketebalan hingga 35 meter pada jarak 25 km dari pusat letusan Samalas. Endapan tersebut mengubah morfologi Lombok secara signifikan. Endapan dan sedimen hasil erosi memperluas garis pantai serta menimbun lembah-lembah sungai. Setelah letusan terbentuk jaringan sungai di atas endapan vulkanik yang generasi sekarang tidak pernah tahu lagi jejaknya. Gunung Samalas lenyap setelah letusan itu, menyatu dengan Gunung Rinjani yang megah. Pamatan, kota kuno kerajaan Lombok, bernasib sama seperti Pompei yang berabad-abad terkubur letusan Vesuvius. Pada akhirnya, dunia berutang jawaban pada selembar daun lontar dari Lombok yang pernah dibaca Frank Lavigne dan menguak jejak abu di Greenland dan semburan vulkanik Gunung Samalas yang luar biasa.